Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Di video kali ini kita akan belajar bab 5, menjelajahi bumi dan antariksa. Topik A, menjelajahi bumi, bulan dan matahari. Sebelum lanjut, jangan lupa ya anak-anak untuk selalu klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk selalu update video pembelajaran dari Bu Guru. Jika anak-anak ingin menyaksikan video pembelajaran yang lebih lengkap lagi, linknya ada di deskripsi video Bu Guru ini ya. Lihat anak-anak, planet kita ini ya, cantik ya anak-anak. Nah, bumi tempat tinggal kita itu merupakan planet yang besar. Namun, bumi hanya salah satu planet dari sekian banyak planet di luar sana anak-anak. Coba kalian perhatikan, cantik ya anak-anak? Masih ada planet yang jauh lebih besar daripada bumi loh anak-anak. Sebenarnya ada apa sajakah di luar angkasa? Kemana matahari saat malam hari? Lalu ada di mana bulan saat siang hari? Yuk bersiap anak-anak, karena bab ini akan membawa kalian menjelajahi luar angkasa. Menarik anak-anak. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini nanti mengaitkan peristiwa rotasi dan revolusi bumi dengan kehidupan di bumi, lalu menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggotanya ya. Di sini ada pertanyaan esensial. Yang pertama, bagaimana bumi bergerak? Bagaimana anak-anak? Nah, bumi selalu berputar pada poros atau sumbunya. Gerakan ini disebut rotasi. Bumi berputar berlawanan arah jarum jam dan membutuhkan waktu 23 jam 56 menit untuk satu kali rotasi. Bumi bergerak dengan waktu dan kecepatan yang sama setiap saat. Hal ini membuat kita tidak merasakan pergerakannya. Sambil berotasi, bumi juga berputar mengelilingi matahari pada orbitnya. Yang tetap, gerakan ini disebut revolusi. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kita tidak pernah merasakan pergerakan bumi? Nah, jawaban nomor 2 itu bagaimana anak-anak? Ya anak-anak, jawaban nomor 2, bumi bergerak dengan waktu dan kecepatan yang sama setiap saat. Hal ini membuat kita tidak merasakan pergerakannya. Kemudian pertanyaan yang nomor 3, apa hubungan antara bumi, matahari, dan bulan? Nah, apa hubungannya? Nah, matahari sebagai pusat tata surya. Matahari adalah bintang yang paling dominan di tata surya kita. Gaya gravitasinya yang kuat menarik bumi dan planet lain untuk terus mengorbitinya. Nah, bumi mengorbit matahari. Bumi bergerak mengelilingi matahari dalam orbit yang hampir berbentuk lingkaran. Gerakan ini disebut revolusi bumi dan membutuhkan waktu sekitar 365,25 hari atau 1 tahun. Bulan mengorbit bumi. Bulan adalah satelit alami bumi. Bulan juga bergerak mengelilingi bumi dalam orbit yang hampir berbentuk lingkaran. Gerakan ini disebut revolusi bulan. Nah, kita baca percakapan berikut ini anak-anak. Lihat, matahari sudah bergerak turun dan terbenam. Sebentar lagi bulan akan muncul. Kata Bu Mira, yang bergerak itu bumi, bukan matahari. Masa? Tapi kenapa kita tidak merasakan geraknya ya? Apakah bulan juga bergerak? Nah, simak video selanjutnya anak-anak. Tahukah kalian
pergerakan bumi mengakibatkan matahari terbit dan terbenam ya anak-anak, bahwa pergerakan bumi itu mengakibatkan matahari terbit dan terbenam. Seperti kalian lihat ini adalah matahari terbit ya. Di sini ada gambar matahari terbit ya anak-anak. Kemudian kalau di sini adalah matahari terbenam. Mataharinya terbenam ya anak-anak, seperti ini. Kalian bisa amati. Oke, tanpa kita sadari anak-anak, bumi terus bergerak setiap saat. Bagaimanakah bumi kita bergerak anak-anak? Mengapa kita tidak merasakannya ya? Yuk kita pelajari lebih lanjut anak-anak. Di sini ada kosakata baru, rotasi, poros, revolusi, dan orbit. Nanti kita cari tahu jawabannya bersama-sama ya. Lalu hipotesis itu apa? Hipotesis itu sesuatu yang dianggap benar namun belum terbukti. Nah, Bu Guru jelaskan mengenai rotasi. Gerak rotasi itu adalah gerakan berputar pada porosnya. Kalau poros, sumbu, roda, dan sebagainya. Gerak revolusi, gerakan mengelilingi benda lain yang memiliki gaya gravitasi lebih tinggi. Lalu kalau orbit, jalan yang dilalui oleh benda langit dalam peredarannya mengelilingi benda langit lain anak-anak. Nah anak-anak, bumi, bulan, dan matahari. Saat matahari terbit dan terbenam, kita melihat seakan-akan matahari itu bergerak ya. Walaupun begitu anak-anak, ternyata bumilah yang bergerak. Tanpa kita sadari, bumi kita berputar setiap detiknya anak-anak. Nah seperti ini ya anak-anak, bumilah yang bergerak. Tanpa kita sadari, bumi kita berputar setiap detiknya. Nah ini ya, di sini bumi itu bergerak mengelilingi matahari anak-anak. Nah, kita bahas berikutnya. Bumi selalu berputar pada poros atau sumbunya. Gerakan ini disebut rotasi. Bumi berputar berlawanan arah jarum jam dan membutuhkan waktu 23 jam 56 menit untuk satu kali rotasi. Bumi bergerak dengan waktu dan kecepatan yang sama setiap saat. Hal ini membuat kita tidak merasakan pergerakannya ya anak-anak. Nah, kita belajar tentang rotasi ya anak-anak. Nah, ini adalah rotasi. Nah, kalian perhatikan bentuk orbit bumi. Nah, sekarang kita belajar bentuk orbit bumi. Kita amati. Sambil berotasi, bumi itu juga berputar mengelilingi matahari pada orbitnya yang tetap. Gerakan ini disebut revolusi. Ketika berevolusi, kita juga bisa menyebut bahwa bumi mengorbit matahari. Waktu untuk bumi melakukan satu kali revolusi yaitu 365,25 hari. Orbit bumi berbentuk elips atau oval. Bulan mirip seperti bumi ya. Ia juga berotasi dan berevolusi anak-anak. Namun bulan berevolusi terhadap bumi. Akibatnya bulan juga akan mengikuti bumi mengorbit matahari. Waktu untuk bulan satu kali berevolusi terhadap bumi yaitu sekitar 28 hari. Waktu bulan berotasi sama dengan waktu revolusinya anak-anak. Nah, apa itu poros? Poros itu sumbu atau gandar, roda dan sebagainya. Lalu kalau sumbu, garis hayalan yang menembus titik pusat kutub utara dan menembus titik kutub selatan. Sedangkan orbit itu adalah jalan yang dilalui oleh benda langit dalam peredarannya mengelilingi benda langit lainnya. Nah, selama sekitar 28 hari, bulan akan mengorbit bumi dan tepat melakukan satu kali rotasi. Ini yang menyebabkan
kita hanya melihat sisi bulan yang sama dari bumi anak-anak. Kita belajar gaya gravitasi di antariksa anak-anak. Nah, di bumi, gaya gravitasi dari bumilah yang paling berpengaruh terhadap penghuninya. Pusat gravitasi bumi ada di inti bumi anak-anak, sehingga semua objek yang ada di bumi akan tertarik ke pusat bumi. Nah, inti bumi itu yang ini ya, ini adalah inti bumi. Gaya gravitasi di antariksa. Coba kalian perhatikan gambar ini. Lain halnya jika kita berbicara mengenai antariksa anak-anak. Benda-benda langit akan tertarik ke benda lainnya yang memiliki gaya gravitasi paling besar. Matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat besar. Orbit bumi terbentuk karena adanya tarikan dari gravitasi matahari terhadap bumi. Adapun bulan mendapatkan pengaruh dari gravitasi bumi serta matahari. Nah, mari kita jawab pertanyaan, mari refleksikan. Yang pertama, gerakan apa yang bisa terjadi pada benda langit? Nah, jawabannya apa? Ya, rotasi dan revolusi. 2. Bagaimana hubungan antara bumi, bulan, dan matahari? Bumi berevolusi terhadap matahari, bulan berevolusi terhadap bumi, mengikuti bumi berevolusi terhadap matahari. 3. Mengapa waktu revolusi bulan terhadap bumi lebih pendek dibanding revolusi bumi terhadap matahari? Jawaban nomor 3, karena jarak bumi ke matahari lebih jauh sehingga lintasannya juga lebih panjang. Nomor 4, bagaimana pengalaman kalian dalam membuat sebuah model di kegiatan ini? Apakah kalian bisa merasakan fungsinya? Jawaban nomor 4, pembuatan model ini bisa digunakan untuk membuktikan. Bisa juga sebagai alat bantu untuk menjelaskan lebih mudah dibanding membaca teks ya. 5. Apa yang membuat bumi dan bulan tetap berada pada orbitnya? Jawaban nomor 5, untuk bumi, gaya gravitasi matahari yang menarik bumi ke matahari. Adapun bulan dipengaruhi 2 gaya gravitasi, yaitu gravitasi bumi yang paling dekat dengannya dan gravitasi matahari. Nomor 6, menurut kalian mengapa kita tidak merasakan bumi berputar? Jawaban nomor 6 itu adalah karena bumi berputar dengan kecepatan dan waktu yang sama setiap saat. Mari berkenalan lebih dalam dengan matahari. Di sini jari-jari matahari itu 695.508 km. Suhu di permukaan sekitar 5.500 derajat Celcius anak-anak. Matahari itu terbentuk dari gas helium dan hidrogen yang sangat panas dan biasa disebut bola panas. Matahari merupakan bintang yang paling dekat dengan bumi, sehingga cahayanya itu menerangi bumi saat siang hari dan panasnya bisa kita rasakan. Ukuran matahari sangat besar sehingga gaya gravitasinya bisa menarik planet-planet di sekitarnya, termasuk bumi anak-anak. Walaupun begitu, jika dibandingkan dengan bintang yang lain, matahari termasuk dalam jajaran bintang yang kecil. Sama seperti bumi, matahari juga berotasi dan berevolusi. Matahari berevolusi mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Nah, alhamdulillah anak-anak, video pembelajaran dari Bu Guru sudah selesai. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya terus berlangganan video dari Bu Guru ini secara gratis. Bu Guru juga akan menyiapkan file yang nanti bisa kalian download ya. Video ini nanti ada soft filenya berbentuk link Canva, nanti bisa kalian download. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.